Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara naik KRL terbaru dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Rajawali. Oke, yang pertama seperti biasa, kalian scan aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya kalian harus naik ke atas dan tunjukkan hasil check-in ke petugas yang ada di atas sana. Oke, mulai tanggal 28 Mei kemarin ada rute baru. Jadi dari Cikarang itu ada dua tipe kereta, yaitu yang pertama yang melewati Manggarai dan yang kedua melewati Pasar Senen. Dan apa aja yang terbaru, simak terus ya video gue ini sampai akhir, jangan di skip. Selanjutnya tunjukkan hasil check-in ke petugas yang ada di depan sana. Dan selanjutnya langsung aja kita menuju ke gate pintu masuk dari stasiun Cikarang ini. Selanjutnya siapkan kartu bank kalian. Di sini gue gunakan e-money. Tempelkan di gate sampai lampu hijau menyala, kemudian dorong gate. Selanjutnya kita akan menuju ke peron 1 dan 2 dengan menuruni eskalator ini. Untuk naik KRL, kalian bisa gunakan kartu bank seperti e-money, flash, Brizy, Tapcash, kartu KMT, Jaklingko, link aja juga bisa. Pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang. Untuk kartu bank bisa dibeli di Alfamart atau Indomaret, sedangkan untuk kartu KMT bisa dibeli di stasiun KRL. Oke, jadi ada dua tipe kereta ya. Yang pertama adalah jurusan Kampung Bandan via Manggarai, dan yang kedua jurusan Kampung Bandan via Pasar Senen. Dan untuk menuju ke stasiun Rajawali, kalian harus naik yang jurusan Kampung Bandan via Pasar Senen. Tapi kalian juga bisa naik yang jurusan Manggarai dan nanti transit di stasiun Jatinegara. Oke, tadi berhubung kereta yang via Pasar Senen itu lama banget, kata petugasnya. Makanya gue akan naik kereta yang jurusan Manggarai dan ini akan transit di stasiun Jatinegara. Jadi nanti rutenya Cikarang, Jatinegara, dan stasiun Rajawali. Selama ada di dalam rangkaian kereta, kalian masih dilarang berbicara, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon, dan kalian juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta. Bagi kalian yang baru pertama kali naik KRL, gerbong pertama dan gerbong terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita. Jadi kalau misalnya kalian laki-laki, dilarang berada di gerbong pertama dan gerbong terakhir. Di ujung-ujung kereta juga terdapat kursi prioritas untuk ibu hamil, ibu membawa balita, penyandang cacat, dan lansia. Ketika naik KRL, satu orang wajib menggunakan satu kartu. Jadi satu kartu nggak bisa buat rame-rame kayak naik busway. Karena untuk pemotongan saldo itu ada di stasiun akhir sesuai dengan seberapa jauh perjalanan kalian. Oke, sampai juga akhirnya kita di stasiun Jatinegara. Dan kita akan berpindah peron ke peron 5. Karena tadi di pemberitahuan untuk jurusan Rajawali yang via Pasar Senen akan dipersiapkan di peron 5. Langsung aja kita naik ke atas dan berpindah peron menuju ke peron 5.
Oke, sampai juga akhirnya kita di peron 5, tempat kita nunggu keretanya. Oke, keretanya udah tiba dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam keretanya. Langsung aja kita masuk dan cari tempat duduk yang kosong. Di atas pintu kereta juga biasanya terdapat rute perjalanan. Kalian bisa lihat untuk melihat rute perjalanan kalian. Jadi nanti kalian akan tahu perjalanan kalian itu akan melewati stasiun mana aja. Untuk tarif dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Rajawali Rp5.000, jadi lumayan terjangkau. Jadi walaupun kalian transit atau yang langsung, itu harganya tetap sama Rp5.000. Dan sampai juga akhirnya kita di stasiun Rajawali. Langsung aja kita turun dari kereta dan menuju ke pintu keluar dari stasiun Rajawali ini. Untuk pintu keluarnya ada di seberang sana, di peron 1. Jadi kita harus menyeberang rel ini untuk menuju ke pintu keluar dari stasiun Rajawali. Selanjutnya siapkan kartu bank kalian tadi yang kalian gunakan untuk masuk, tempelkan di gate sampai lampu hijau menyala, kemudian dorong gate. Oke, thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini. Tutorial naik KRL terbaru dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Rajawali. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah!